Bismillah. Untuk video kedua ini kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi pertama dengan Flutter. Di sini saya menggunakan editor Android Studio sebagai editor untuk pembuatan aplikasinya, dan pastikan bahwa kita sudah install plugin Flutter dan Dart-nya, dan also sudah install konfigurasi untuk SDK-nya, sehingga pada Android Studio-nya udah ada teks di sini atau pilihan untuk start a new Flutter project. Kita klik di sini, kemudian untuk bikin project baru kita tinggal klik Flutter application. Kemudian kita tinggal klik next. Dan di sini ada configuration yang harus kita isi. Yang pertama adalah project name, ini adalah nama projectnya. Kemudian ini ada Flutter SDK path untuk penyimpanan SDK-nya. And also di sini project location, kita mau nyimpan lokasi projectnya di mana. Dan open. Dan di sini kita bisa klik create project offline kalau kita ingin bikin projectnya secara offline. Dan setelah itu kita pilih next. Di sini kita ada pilih set company name. Ini nama package name dari projectnya. Nanti kalau misalnya kita di sini isi udacoding.com, maka di sini nanti dia ada menjadi com.udacoding.flutter apps. Oh ya, sorry. Kita belum isi nama project name-nya di sini. Kita isi menjadi project pertama. Dan kalau kita ingin support ke Kotlin sama iOS, ini tinggal kita checklist. Dan di sini ada sample application. Di sini ada yang sudah ada semacam template-nya udah ada car, ada drop down button, icon button, scaffold dan lain-lain. Kalau kita ingin dia kosong, empty, kita nggak usah pilih ini. Kemudian kita tinggal pilih finish. Tunggu beberapa saat hingga creating Flutter project-nya selesai. Dan ini adalah tampilan ketika project-nya telah selesai dibuat dan kita sedang menunggu untuk Gradle-nya. Sembari menunggu proses indexing, di sini kita melihat bahwa ketika kita bikin project baru untuk Flutter, di sini kita akan lihat ada project pertama, ini sebagai package projectnya, kemudian external libraries, kemudian ada strings dan consoles. Dan yang biasa kita pakai itu di bagian projectnya ini. Di sini kita akan melihat ada 3 struktur. Di sini ada Android, kemudian iOS, kemudian ada lib, ada taste, kemudian ada beberapa file yang lainnya. Ketika kita bikin project pertama, di sini akan defaultnya seperti ini. Ini adalah template-nya. Dan untuk kita menambahkan library, itu tinggal di bagian pushback.yml ini. Nanti kita bisa tambahkan di sini dependencies sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya nanti kita ingin menambahkan TOAS atau menambahkan akses kamera, itu nanti kita tambahkan di bagian dependencies ini. Dan juga ketika kita menambahkan image atau gambar, nanti kita deklarasi di bagian assets-nya ini. Nanti caranya seperti yang di sini. Dan di sini ada konfigurasi untuk Android dan iOS. Jadi kalau misalnya kita ingin
akses kamera itu untuk di iOS itu kita perlu di bagian runner, kemudian info.place place. Kita akan menambahkan permissionnya di bagian info.place place ini. Sedangkan untuk Android seperti biasa itu terletak di bagian source, kemudian main, dan di Android manifestnya untuk permissionnya ini. Dan untuk file Dart sendiri, untuk Flutter sendiri, itu dia terletak di bagian main.dart. Itu adalah satu buah file. Ketika kita bikin project pertama itu udah defaultnya ada sebuah file seperti ini. Dan kalau kita ingin menambahkan file yang lain, kita tinggal tambahkan di bagian libnya ini. Jadi semuanya terpusat di libnya ini. Kalau kita running, kita coba running projectnya. Kita perhatikan di bagian sini, di line ketiga, itu void main run app, my app. Ini artinya ini adalah ketika aplikasi dibuka, ketika aplikasi di launch, itu yang di running pertama kali itu adalah kelasnya my app. Apa kelasnya my app? Kelas my app itu dia akan memanggil home-nya di dalam my homepage di dalam sini. Jadi dia saling berkaitan. Dan di sini kita lihat juga di sini ada stateless widget, kemudian material app. Ini adalah hal-hal yang mendasar di dalam Flutter. Jadi kita harus mengetahui ini. Teman-teman nanti bisa lihat di artikelnya Flutter Developer Indonesia. Di sini ada artikel yang sudah kita bahas tentang hierarki, semacam bagian dari sebuah application di Flutter. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap aplikasi yang dibuat dengan Flutter itu dia ada material app, kemudian ada title, kemudian ada home, ada scaffold. Nah, ini adalah yang paling dibutuhkan gitu. Nah, jadi setiap kita bikin aplikasi, dia akan membutuhkan material app, dan di dalam material app itu dia ada title, kemudian ada home. Nah, nanti di dalam home-nya itu ada widget scaffold. Dan di dalam scaffold-nya itu nanti ada app bar, ada body, kemudian app bar itu ada title, kemudian ada text. Dan di body itu nanti kita bisa panggil widget center, kemudian ada row atau column. Nah, nanti ini saling berkaitan. Dan apa itu stateless sama stateful widget? Di sini juga sudah ada yang membahas tentang perbedaan stateless dan stateful. Itu dari dulu kita Flutter untuk pemula. Di sini kita bisa melihat yang saya simpulkan dari beberapa artikel yang saya baca. Stateless widget itu adalah widget yang dia bersifat statis, yang tidak akan berubah, dan sedangkan stateful itu widget yang ketika kita ingin ada data yang berubah itu kita bisa pakai yang stateful seperti itu. Dan ketika kita running application-nya nanti akan kelihatan di sini Flutter demo homepage, kemudian nanti di sini ada button yang bisa kita klik seperti ini. Dan next video kita akan membahas tentang pembuatan dari awal, tentang pembuatan aplikasi di Flutter-nya.